Apa kabar semuanya? Sebelum mulai dalam doa kayaknya saya mau, jika berkenan, yuk kita merapat. Lebih merapat, agak ke tengah, mungkin yang belakang agak maju. Yuk biar lebih enak. Ntar ya, kalau doa mah gampang, tinggal doa buka. Tapi yuk kita sama-sama. Yang di luar gak ada lagi kan? Oke, ya ngumpul jadi satu aja. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita malam hari ini. Kita mau berdoa, yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan, jika kami masih bisa ada sampai hari ini Tuhan, kami boleh datang untuk beribadah kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami masih boleh panggil nama Yesus Tuhan kami, Yesus kami. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau buka ibadah malam hari ini Tuhan dengan mata yang tertuju pada satu nama Yesus saja Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah malam hari ini tidak sekedar ibadah yang biasa dan rutinitas, tapi sungguhan Tuhan Kau hadir di tengah kami. Kau ada melawat setiap kami pribadi lepas pribadi dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah melalui ibadah malam hari ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini hidupnya akan diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayan-Mu Tuhan, pemain musik Tuhan, WL Singer juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi, dan juga nanti hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah segala perkataan yang daripada-Mu Tuhan turun, tumbuh, masuk ke dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini siap untuk beribadah. Mari semua yang siap berikan kemuliaan buat Tuhan yang terbaik. Haleluya, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yuk. Yo. Sama-sama katakan, dia buka jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Berlanjut dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berubah supaya jiwa ini kita binasa tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Sama-sama anak muda katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Semuanya di dalam suka dan duka, sedih dan senang. Ku mau selalu ikut Yesus. Wow, wow. Sekali lagi teman-teman, dia buka jalan yang dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berubah supaya jiwa kita tidak binasa, tak dapat tergantikan. Siapa? Yesus luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut di dalam suka dan duka. Kau selalu bersamaku dan kau selalu ikut Yesus. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Coba teman-teman yuk angkat tangan dari sawah. Buka jalan yang baru.
dan duka, di dalam suka dan duka. Hey, amen, amen. Di dalam suka dan duka, Kau selalu bersama. Sekali lagi sama-sama. Di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, dan cuma sekarang lama. Ku mau selalu, ku mau selalu. Lagi sama-sama, ku mau selalu ku mau selalu ikut. Yes, sekali lagi, ku mau Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Masih siap memuji nama Tuhan? Katakan kanan kirimu, Tuhan Panglima perangku. Ada kalimatnya deh. Oh, hebat, terbesar, berdiri depanku, takkan ku ragu. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Kau hebat, terbesar dan berikan, berdiri depanku. Ku hempaskan bersama Allah. Semuanya sama-sama. Haleluya. Dia berperang gantikanku. Haleluya. Semua sama-sama. Amin. Haleluya. Mukjizat terbuka, sebab Dia membuat menjadi nyata kemenangan. Teman-teman katakan sama-sama, Dia hebat. Berdiri depanku, akan ku ragu. Kau hebat, maka berkat Panglima menangku, Allah Bapakku. Semuanya ku hempaskan ke arah Goliat. Woi, bukan aku ya Goliat ya. Haleluya. Dia berperang gantikanku. Haleluya. Semuanya. Amin. Mukjizat terbuka, menjadi nyata kemenangan. Oh.
Katakan sama-sama, ku hempaskan ke arah Goliat. Ku hempaskan. Sadar. Sekali lagi, ku hempaskan. Ku hempaskan ke arah Goliat. Bersama Allah yang beri kemenangan. Haleluya. Dia berperang gantikanku. Haleluya. Sama-sama. Amin. Mujizat terbuka, sebabnya membuat. Ya, coba dari awal sama-sama. Haleluya. Haleluya. Yang sebelah sini. Belum. Amin. Yang di tengah. Haleluya. Sebab Dia yang membuat. Sekali lagi sama-sama. Haleluya. Haleluya. Gantikan. Haleluya. Yo, buka suaramu sama-sama. Haleluya. Mujizat terbuka. Kemenangan. Udah habis. Beri kanan kirimu salam Tuhan Panglima Perangku. Apa? Habis ini apa dulu? Nyanyi lagi. Silakan duduk teman-teman yuk. Maksud ini kapan? Apa namanya? Perjamuan habis. Nyanyi dulu apa? Oh ya. Firman dulu apa perjamuan dulu sih? Gimana Bu? Ya udah kita firman Tuhan dulu ya. Tuhan dulu ya. Yuk mari kita siapkan hati kita. Sebenarnya memang dalam menyanyikan lagu-lagu rohani, aku sendiri kalau soal lirik gitu ya, ya lost gitu ya kadang-kadang. Tapi ya kadang ya caranya gimana tuh? Ya mendingan dinyanyiin lagi. Aku pikir ya udahlah aku nyanyiin lagi aja, bukan jadi males nyari nyari lirik lagu buat hari ini. Tapi kayaknya itu masih terngiang-ngiang gitu, lagu-lagu yang menguatkan kita semua gitu ya, betapa dia yang pertama tadi tuh, kemanapun kita dalam suka dan duka kita mau ikut Yesus gitu ya. Dan dalam peperangan kita pun Tuhan jadi panglimanya, Dia berperang bagi kita untuk mengantarkan kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Dan tiada sepertimu adalah lagu juga yang membuat kita mengerti bahwa di dalam hidup ini banyak orang mungkin di dalam lalu lalang kehidupan kita gitu ya, bertemu datang dan pergi, tetapi nggak ada yang seperti Tuhan di dalam hidup ini, yang menyatakan Dialah pencipta langit, pencipta kita semua, yang membuat kita sekarang ada gitu ya. Yuk mari kita sama-sama siapkan hati kita. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, terlukiskan di dalam hati. Kau terawat
segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Kau terawat dan terakhir. Sembah tiada sepertimu, hidupku menyenangkanmu, segala puji, segenap hatiku menyembahmu, malah hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, hidupku. Yo, mari bangkit bersama-sama. Bangkit bersama-sama, katakan, bukan kehendakku Tuhan, kehendak, namun kehendakmu hidup. Kau indah, segala puji, segala puji, segala hormat, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sembah. Sekali lagi, sekali lagi, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, segenap hidupku bagai persembahan yang sebagai sebagai persembahan yang hidup bagimu.
Segala hormat, segala kemuliaan bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, berfirmanlah. Biar apa yang kami dengar ini menjadi rema bagi setiap kami. Walau dalam usia muda kami, tempat ini Tuhan setiap pribadi, kami mau menyediakan diri kami untuk Engkau ajar, untuk Engkau didik, untuk Engkau arahkan bagaimana arah hidup kami harus melangkah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi, tidak ada yang terlalu Tuhan, tapi semuanya mendapat berkat yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Siapa yang tadi sempat loncat-loncat ikut Kak Esther sama Kak Amos? Karena nggak sering olahraga, jadi kalau nyanyinya rada cepet, terus pakai loncat-loncat, bingung yang mana harus dibagi. Apakah suara buat bernyanyi atau buat tenaga loncat-loncat, jadi ngos-ngosan hasilnya. Tapi saya percaya kalau andaikan di sini yang terbiasa untuk olahraga harusnya nggak masalah. Amin. Ada yang olahraga di sini? Siapa yang rajin olahraga? Yang dua di depan. Yang belakang gimana? Olahraga sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang aja olahraga kalau lagi diajak. Kalau nggak diajak ya nggak olahraga. Ya, jadi beberapa orang seringkali nggak melatih diri untuk olahraga. Jadi kalau giliran di forsil sedikit udah rasa lelah, capek, napasnya nggak nyambung. Ya, Bu Liliani ya, napasnya nggak nyambung kalau udah loncat-loncat. Ya, saya mau ngajak teman-teman sekilas lihat satu tayangan video singkat, boleh tampilkan. Video singkat. Ada Jo? Ya, kalau gitu slide aja ditampilkan. Ya, tema kita malam hari ini terbiasa karena terlatih. Jo, aku kirimin lagi videonya. Nanti sebentar boleh ditayangin. Ya, terbiasa karena terlatih. Boleh slide pertama? Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, terbiasa itu artinya sudah menjadi kebiasaan atau telah menyesuaikan diri sehingga mampu melakukan sesuatu. Sedangkan terlatih berarti memiliki kemampuan, kepandaian, atau keterampilan melalui proses belajar dan bimbingan. Jadi artinya terbiasa atau terlatih sebenarnya hampir mirip-mirip. Cuman kandungan katanya adalah kata kerja, terbiasa atau terlatih, yaitu melibatkan tindakan yang dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang. Bisa Jo? Sudah berhasil? Oke. Videonya singkat banget, tapi akan memberi makna sih kepada setiap kita bahwa seringkali dalam kehidupan kita itu kebiasaan-kebiasaan kecil itu kita anggap sepele. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu kita anggap nggak terlalu penting lah, asal aja. Gitu. Oke.
Ya. Teman-teman, kalau andaikan ada yang pernah tanya sama orang tuanya, kalian mulai belajar bisa berjalan itu di usia berapa? Ada yang pernah tanya enggak? Atau ada orang tuanya yang kreatif dari anaknya kecil udah di video, ya dikasih lihat kapan nih belajar jalannya bagaimana, prosesnya seperti apa? Ada nggak yang nanya? Gio, pernah nanya mama nggak Gio? Kapan mulai belajar jalan? Usia berapa? Berapa bulan? Atau ada di sini nggak ada yang nanya? Nggak ada. Atau memang lahir langsung bisa jalan? Lari? Ada nggak? Tapi saya percaya sih semuanya melalui proses ya. Belajar untuk berjalan itu butuh apa ya? Butuh dituntun. Kalau yang punya adik atau punya keponakan biasanya bisa ngeliat tuh. Kalau belajar jalan baru itu. Nah, Devin nih, Chloe belajar jalan, dituntun, diarahkan supaya lancar. Tapi butuh proses, butuh dia terbiasa, butuh dia dilatih sama omanya untuk bisa untuk dia bisa jalan kayak sekarang udah bisa lari gitu. Jadi butuh proses segala sesuatu. Jadi artinya terlatih atau terbiasa adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus atau sering ya. Boleh lanjut? Bisa videonya? Oke. Nah, malam hari ini yang saya mau sampaikan ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita seringkali nggak ngeh kalau hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita itu hal-hal yang sepele, yang istilahnya nggak ada artinya, seringkali berlalu begitu aja. Kita nggak menganggap itu penting, kita nggak menganggap itu sesuatu hal yang urgent banget untuk kita bisa gitu. Tapi berjalannya waktu, kebiasaan-kebiasaan kecil itu membentuk karakter kita, membentuk diri kita. Nah, ketika kita belajar, tempat yang paling aman, tempat yang paling istilahnya tempat yang paling enjoy, yang memberi kita banyak kesempatan, itu adalah rumah. Rumah memberikan kepada kita kesempatan yang banyak untuk salah dibetulin, salah diajarin untuk benar. Jadi rumah adalah tempat pertama kita untuk belajar, untuk berlatih, untuk terbiasa. Kalau andaikan belum bisa apa-apa, biasanya orang tua akan mengarahkan anaknya untuk melakukan satu hal supaya dia bisa lama-lama bisa dilatih. Jadi seringkali kebiasaan-kebiasaan itu kita seringkali nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting ya. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana perjalanan, bagaimana seseorang yang besar ternyata masa lalunya atau kehidupan di masa kecilnya pun mengalami proses untuk belajar, untuk berlatih dan untuk terbiasa melakukan segala sesuatu. Kalau di dalam Alkitab ada beberapa tokoh ya kita bisa lihat itu dari bukan siapa-siapa, dari istilahnya di rumah juga nggak dianggap, tapi spektakuler dia bisa jadi pemimpin besar. Itu ada beberapa tokoh ya. Contoh yang utama, yang pertama kita bisa lihat Daud. Siapa Daud? Cuman gembala ya. Gembala kambing domba. Ada yang bisa tahu berapa kambing domba yang di Angon? Berapa ratus? 2-3 ekor. Tapi dilakukannya konsisten setiap hari. 2-3 ekor diajak ke padang gurun, ajak makan rumput istilahnya, dibawa pulang lagi, besok pagi berangkat lagi. Ya, jadi dia lakukan konsisten. Setiap hari kebiasaan-kebiasaan itu dia latih. Tapi dengan hal-hal kecil dia latih, kenapa dia harus menjaga kawan istilahnya kambing domba yang 2-3 ekor itu? Supaya enggak dimakan oleh binatang buas. Tapi
Tapi sesuatu yang besar yang Tuhan bawa, ya, dia menjadi pemimpin besar. Ada lagi yang namanya Yusuf. Yusuf itu siapa? Anak paling kecil nomor 2 dalam keluarganya. Kakak-kakaknya banyak. Tapi apa yang membedakan dia dengan kakak-kakaknya? Dia rajin. Dia rajin. Kalau firman Tuhan kita baca keseluruhan, dia rajin, di situ dibilang melatih dirinya. Karena rajin, kalau orang tua seringkali kita dengar bilang itu lebih sayang kokonya daripada adiknya. Itu dia lebih sayang adiknya daripada kokonya. Kenapa? Seringkali orang nggak melihat bahwa ada sesuatu dalam diri tiap anak itu berbeda-beda. Ada yang rajin banget, tapi ada yang kebalikannya, ada yang males banget. Yang rajin banget kira-kira orang tua akan sayang nggak? Akan sayang. Tapi kalau yang itu ya, walaupun sebenarnya orang tua tidak punya niat apapun untuk membandingkan satu anak dengan yang lain, tapi Yusuf mengalami yang namanya ketidakadilan dari kakak-kakaknya. Karena apa? Karena dia rajin, karena dia disayang sama bapaknya, menganggap bahwa dia lebih daripada kakak-kakaknya. Alhasil dia bawa satu penderitaan ke penderitaan lain. Dia bukan cuma dijual, dia dipenjara. Tapi akhir ceritanya yang kita lihat, sesuatu yang dilatih dalam dirinya, sesuatu yang dia lakukan, terbiasa untuk melakukan hal-hal yang istilahnya kecil di rumah, tapi imbasnya sesuatu yang besar yang dialami di depan. Nah, malam hari ini ada satu pribadi dalam Alkitab yang mungkin kita nggak terlalu banyak sorot. Kehidupannya datar-datar aja, gitu ya. Nggak ada pasang surutnya. Kalau Daud, Yusuf, Ayub, pasang surut bahkan boleh dibilang wow. Tapi pribadi ini enggak, namanya Timotius. Ya, Timotius artinya menghormati atau memuliakan Tuhan. Namanya aja udah keren. Ya, namanya aja udah keren. Dia dari keluarga, ibunya seorang Yahudi, ayahnya seorang Yunani. Nah, sejak kecil dia bukan cuma diajar, bukan cuma dididik sama mama papanya, tapi ada neneknya juga yang luar biasa. Jadi dalam kehidupan Timotius, setiap hari itu orang tuanya mengajarkan, mendidik dia untuk taat kepada orang tua, taat kepada firman Tuhan. Bahkan kalau baca secara keseluruhan tentang Timotius, di sini dikatakan bahwa dia sejak kecil, Timotius itu terbiasa rajin mempelajari kitab suci. Rajin mempelajari kitab suci. Terus dia juga dilatih untuk melakukan. Jadi bukan cuma tahu, tapi juga melakukan. Bahkan dia terbiasa taat dengan orang tua dan juga firman Tuhan. Nah, ada yang sangat tidak sesuai jalannya ketika dia memang sudah mulai bergaul sama teman-temannya di luar. Dia tinggal di kota Listra, kalau sekarang disebut Turki. Listra itu terkenal akan penduduknya yang mayoritas adalah penyembah berhala. Bisa dibayangkan kalau penyembah berhala, terus dia main sama anak-anak yang dari keluarga orang tuanya itu tidak mengenal firman Tuhan. Boleh dibilang susah kali ya bergaulnya, karena otomatis kehidupan daripada Timotius harus sama. Supaya apa? Supaya dia diterima, supaya dia bisa bisa ngumpul bareng, bisa sefrekuensi. Kadang-kadang kan kalau kita berkumpul sama teman-teman kan susahnya kalau andaikan nggak bisa membaur itu karena kita nggak sama, beda sendiri penerimaan yang lain itu nggak semudah itu gitu. Nah, Timotius mengalami itu. Lalu boleh dibilang teman-temannya karena dia melihat orang tuanya bukanlah orang yang percaya
firman Tuhan, kehidupan anak-anak itu pasti nurun dari orang tuanya. Karena apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Terus udah gitu moralnya udah pasti nggak jelas. Bahkan penduduk Listra pun secara keseluruhan, mereka itu adalah orang-orang yang mudah diprovokasi. Menindas, siapa yang lemah itu yang ditindas. Siapa yang istilahnya minoritas itu ditindas. Kalau jadi seorang Timotius di tengah teman-temannya yang istilahnya tidak mengenal firman Tuhan, boleh dibilang agak susah ya untuk masuk gitu. Jo, boleh videonya udah? Ya, boleh tampilkan. Sekilas saja. Kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele. 2 orang hidupnya hampir sama. Bedanya kecil sekali. 1 bangun tepat waktu, 1 menunda 5 kali. 1 baca 10 menit sehari, 1 scroll 2 jam. 1 jalan kaki sedikit, 1 pindah posisi dari kasur ke sofa, lalu merasa itu olahraga. Setahun kemudian, hidup mereka mulai terlihat berbeda. Hidup jarang dibentuk oleh satu keputusan dramatis sambil menatap hujan dan musik piano. Hidup lebih sering dibentuk oleh kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Apa yang kamu lakukan saat bosan? Apa yang kamu buka saat bangun? Apa yang kamu makan saat stres? Siapa yang kamu dengar tiap hari? Semua itu tampak sepele, tapi efeknya menumpuk diam-diam. Masalahnya, hal kecil terasa tidak penting karena hasilnya tidak langsung terlihat. 1 hari scroll berlebihan tampak biasa. 1 hari baca buku tampak tidak mengubah apa-apa. Tapi 100 hari, ceritanya beda. Jadi pengendali terbesar hidupmu mungkin bukan takdir, bukan musuh rahasia, bukan konspirasi dunia, melainkan kebiasaan kecil yang sudah memegang setir sambil bilang, "Tenang, aku tahu jalan." Subscribe dan nonton video lengkapnya di channel ini. Jadi kebiasaan kecil ternyata bisa menjadi setir kemudi. Karena apa? Karena kebiasaan kecil itu kita lakukan berulang-ulang. Jadi artinya tanpa kita sadar hal kecil, hal sepele yang kita anggap nggak ada artinya itu bisa mengendalikan hidup kita. Nah, Timotius mengerjakan itu. Dia terbiasa melatih diri di rumah sama orang tuanya, rumah istilahnya, yang mengajar dia bagaimana dia harus keluar dan menghadap. Nah, itu kebiasaan kecil itu jadi setirnya dia. Ya, jadi setirnya dia untuk bergaul sama teman-temannya. Nah, yang luar biasanya dalam perjalanan dia nggak cuma ketemu teman-temannya, dia ketemu satu pribadi yaitu Paulus. Dan Paulus adalah orang yang benar-benar istilahnya dari orang nggak percaya menjadi percaya, orang yang menyiksa orang-orang percaya jadi percaya, bahkan istilahnya full di sana. Dia ketemu dengan Timotius, lalu dia membimbing. Jadi istilahnya ada orang tua di rumah, ada keluarga, ada rumah. Tapi dia ketemu satu kakak rohani yang benar-benar bisa, apa dibilangnya ya, selain orang tua tapi ada pribadi yang bisa menuntun dia, membimbing dia. Ketemu satu pribadi yang benar-benar, bahkan kalau kita baca lebih lanjut lagi, Timotius dan Paulus pada akhirnya Paulus memilih Timotius untuk jadi rekan sepelayanan dia dalam misi pertamanya Paulus. Jadi ya saya cuma baca Timotius sih sederhana ya orangnya, hanya taat aja kok, sama ngikut firman aja, nggak neko-neko. Tapi ternyata kebiasaan-kebiasaan itu melatih dia untuk keluar dari rumahnya dan ada di dalam komunitas, tapi setirnya itu bukan orang lain yang menyetir dia, tapi dia yang menyetir teman-temannya. Kalau nggak begitu, Timotius pun akan kebawa. Halnya juga dengan kita, ketika kita nggak yakin dengan apa yang sudah kita latih di rumah, latih hidup dalam firman. Ketika kita keluar, kita bukan nyetir, bukan ngajak orang untuk ikut kita, tapi orang yang akan setir kita ikut mereka.
Nah, dalam perjalanannya Paulus banyak sekali memberikan arahan kepada Timotius. Boleh tampilkan 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil, jadi Paulus ngingetin Timotius. Ingat ya, dari kecil itu kamu sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu. Terus menuntun engkau juga kepada keselamatan. Jadi Timotius mendapatkan, ya saya bilang sih anugerah ya, dia bisa ketemu orang seperti Paulus yang bisa mengarahkan dia gitu loh dalam kebenaran. Lalu di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 boleh tampilkan. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bukan berarti yang muda nggak bisa. Bukan berarti yang muda nggak tahu apa-apa. Tapi kalau dirinya dilatih, mau dan sadar bahwa kehidupan di dalam rumah dengan di luar harus sama, anak yang paling muda pun bisa lebih luar biasa loh. Bukan yang tua aja. Yang tua udah kebanyakan. Tapi yang muda masih fresh. Yang muda masih fresh. Tapi saya percaya yang muda-muda pun seperti kalian ini nih. Kalian di luar itu jangan takut dibilang muda, gak tahu apa-apa. Tapi tunjukkan bahwa diri kalian punya nilai dalam dirimu. Firman Tuhan. Lalu di situ dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah. Kata jadilah itu di situ bukan perintah ya. Jadilah itu di situ bukan perintah. Tapi dibilang sesuatu hal yang harus diusahakan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kalau dalam diri kita sudah ada nih ya, sudah ada nilai firman di dalamnya. Bukan cuma di sini aja di gereja kita berkomunitas. Tapi ketika kita di luar pun bukan saja di sini, kalau kata saya di sini bukan saja bagi orang-orang percaya, tapi orang nggak percaya pun ketika melihat nilai diri kita, nilai hidup kita, maka mereka akan percaya. Siapa yang di dalam dia? Karena kita berbeda. Berbeda bukan karena agak aneh gitu ya, bukan. Berbeda karena memang kita punya nilai kebenaran, nilai firman Tuhan. Ya. Lalu di sini dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teladan dalam hal apa? Teman-teman, dalam hal perkataanmu. Biasanya kita selalu berpikir bahwa perkataan yang gak membangun iman orang lain itu perkataan-perkataan yang jorok, ya, yang kebun binatang. Tapi sebenarnya enggak itu, enggak vulgar seperti itu pun. Seringkali perkataan-perkataan kita itu tidak jadi berkat buat orang lain. Perkataan yang diucapkan enggak tepat pada waktunya, itu pun bisa tidak menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan yang tidak tepat waktunya itu seringkali menyakiti hati orang lain.
Jadi di sini dikatakan teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Kalau tingkah laku apa yang kita lakukan itu semua yang terlihat. Gestur badan kita itu terlihat. Bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kita mengasihi orang, bagaimana kita peduli sama orang. Itu gestur itu terlihat jelas. Ya, jadi tingkah laku kita pun bukan cuma di gereja kelihatan kudus, di luar kudis. Ya, bukan di gereja aja, sebab ini ya kalau gereja bukan tempatnya orang kudus, teman-teman. Gereja ini tempat ya istilahnya rumah sakit. Kebanyakan orang-orang di sini tuh, kita ini sakit, kita butuh disembuhkan di sini. Kita butuh diasah satu sama yang lain. Jadi artinya apa yang kita perkatakan, apa yang kita tunjukkan dengan gestur tingkah laku kita, semuanya harus ada di dalam kasih. Kasih itu nggak ada sesuatu yang berbeda antara apa yang kita tunjukkan dengan apa yang di dalam. Kalau kita menunjukkan rasa hormat, artinya hati kita memang hormat. Tapi kalau rasa hormat cuma ditunjukkan dengan sikap, gestur, tapi hatinya berbeda, itu bukan kasih. Itu kepura-puraan. Kita juga jadi teladan dalam hal kesetiaan dan dalam kesucianmu. Itu satu tokoh Timotius. Ada sekilas ada Samuel, juga kehidupannya enggak terlalu banyak naik turunnya, tapi Samuel di sini ketika dia dipersembahkan oleh orang tuanya untuk melayani di rumah Tuhan, dia cuma mengalami hal yang sama. Kalau dalam didikan orang tuanya di rumah, kebenaran firman Tuhan, istilahnya dia diajarkan oleh orang tua. Tapi ketika dia diserahkan ke rumah Allah, harusnya ke rumah Allah lebih baik apa enggak? Rumah Allah dengan rumah harusnya lebih baik yang mana? Rumah Allah. Karena tempat orang belajar semua di situ. Ya, harusnya kebenaran firman lebih terdengar. Kalau zaman dulu kan firman Tuhan itu sering banget diperdengarkan, tapi ada beberapa waktu firman Tuhan tidak berbicara apa-apa. Jadi artinya rumah Tuhan di sana orang identik bahwa orang-orang akan belajar di sana gitu loh. Nah, ketika orang tuanya bawa ke rumah Tuhan, dia diserahkan kepada Imam Eli. Imam Eli istilahnya orang yang akan mendidik dia, mengajar dia di sana. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Imam Eli ini punya dua anak, Hofni dan Pinehas. Tapi Hofni dan Pinehas, apakah dia seperti papanya? Yang istilahnya menjalankan, dia sebagai imam di sana, dia menjalankan tugasnya dengan sungguh, dengan firman. Tapi anak-anaknya ternyata bertentangan. Mereka melakukan kecurangan di rumah Tuhan. Samuel yang dibawa ke situ harusnya belajar banyak. Tapi apakah nggak pengaruh? Karena di situ kan istilahnya Hofni dan Pinehas anak imam. Loh kok dia aja curang, dia aja mencuri gitu loh. Tapi karena memang dasar apa yang sudah dilatih, apa yang diajarkan oleh orang tuanya, dia terbiasa dilatih oleh orang tuanya kebenaran firman Tuhan, dia nggak terpengaruh tuh. Jadi yang saya mau tekankan, dua pribadi Timotius dan Samuel ini dasarnya kuat di dalam. Karena apa? Dia melatih diri mereka masing-masing untuk fix sama firman Tuhan. Jadi ketika dia di luar, dia mampu menyetir dirinya kemana nih aku bawa diri aku. Bukan dipengaruhi oleh keadaan yang ada. Bukan disetir sama yang lain. Bukan disetir sama yang banyak. Jangan salah. Kadangkala kita berpikir kalau yang banyak itu pasti benar.
Padahal belum tentu. Mayoritas itu pasti benar, minoritas salah. Tidak seperti itu. Nah, malam hari ini kita mau belajar hal dari kedua tokoh ini antara Timotius dan Samuel. Hari-hari ini kita harus melatih diri kita dalam kebenaran. Dari Timotius, dari Samuel, saya mendapatkan sesuatu bahwa saya harus melatih diri saya untuk hidup dalam kebenaran. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Boleh tampilkan? Melatih diri kita dalam kebenaran. Saya bacakan ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lemot. Kita lemot istilahnya. Berapa tahun di sini yang udah percaya Tuhan? Ada yang dari lahir? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 70. Yang baru-baru ini beberapa tahun, yang biasanya yang orang tuanya bukan Kristen, biasanya pertobatannya sendiri, mengalaminya sendiri, jadi beberapa tahun. Tapi kalau andaikan kita yang udah lama ngikut Tuhan, udah lama percaya, di firman Tuhan katakan nih, ya. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Berapa lama kita udah dengar firman Tuhan? Berapa lama kita udah ibadah? Berapa lama kita udah baca Alkitab? Berapa banyak yang kita baca? Ya, tapi di sini dikatakan kita lemot, loadingnya lama. Apa yang kita dengar seringkali cuma lewat doang. Lalu ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kita ini udah lama banget kenal Tuhan, kita ini udah lama banget tahu kebenaran. Sudah seharusnya kita menjadi pengajar. Pengajar memang harus sekolah kayak Umi. Harus sekolah dulu teologi baru bisa ngajar. Baru bisa khotbah. Enggak. Ada nih Om Yandi, Om apa Ko Yandi. Bukan teologi, tapi dia bisa bawain firman Tuhan. Ya karena firman Tuhannya apa yang dihidupi, itu yang diceritakan. Nah adik-adik semua juga bisa. Harusnya kita udah mengajar. Mengajar kan enggak selalu harus dengan perkataan. Mengajar tidak harus dengan perkataan, tapi dengan hidup. Harusnya kita sudah mengajar kalau dilihat dari sudut waktu kita ikut Tuhan. Kita udah mengenal firman Tuhan, kita udah dilatih firman Tuhan. Nah. Ditinjau dari sudut waktu seharusnya menjadi pengajar. Kamu tapi masih perlu lagi asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Ternyata kita gak bisa makan yang keras. Giginya sakit, tenggorokannya sakit. Kita masih harus susu lagi. Ngomonginnya kalau keras dikit ntar marah. Kakak nih nyindir-nyindir. Padahal enggak sama sekali. Karena apa yang kita sampaikan, orang yang Tuhan utus untuk menyampaikan, itu pasti sudah berdoa dan minta Tuhan yang arahkan. Tapi kalau kita dikasih susu terus, enak tinggal glek doang. Tinggal glek lewat selesai, enggak ada yang mampir di sini. Ayat ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Kita di sini masih anak-anak apa dewasa sih? Kianu, kamu masih anak-anak apa udah dewasa? Dewasa,
Devin. Luis. Kamu udah dewasa apa masih anak-anak, Luis? Dewasa. Semua di sini kita udah dewasa loh. Makanan keras itu untuk orang dewasa. Firman seperti ini adalah makanan kita. Tapi kalau andaikan yang masih anak-anak, pasti dia pikir, khotbahnya begitu. Keras, ngajarin. Karena mempunyai panca indera yang terlatih. Orang dewasa memiliki panca indera yang terlatih. Terlatih untuk apa? Untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kita udah bisa membedakan. Kalau keluar itu kita udah bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Mana firman Tuhan, mana bukan. Ingat satu hal adik-adik. Ketika kita di luar, segala sesuatu yang baik itu adalah firman. Sesuatu yang baik ya. Baik, tapi baiknya harus sesuai dengan kebenaran firman. Tapi kalau walaupun kita anggap itu baik, terlihat baik, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman, itu bukan dari Tuhan. Jadi panca indera kita itu harus terlatih. Firman Tuhan sejatinya itu tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi selama ini cuma sekedar pengetahuan. Kalau kita ngalamin apa-apa, firman ini keluar. Ayo bersukacitalah ketika lagi sedih, itu keluar. Tapi seringkali cuma di sini nih firman Tuhan kita dengar. Ya, menjadi kepala kita jadi besar karena kebanyakan firman. Tapi firmannya nggak sampai di sini nih. Harusnya di sini menjadi besar. Bukan di sini aja, tapi di sini. Sampai ke hati. Istilahnya hati yang tambah besar karena mengenal kebenaran. Bukan cuma mengenal kebenaran di sini, tahu, paham, ngerti. Tapi harus sampai di sini besar. Karena mengenal kebenaran. Ya. Melatih diri artinya proses kita sadar dengan sengaja melakukannya, dengan sengaja mengerjakannya. Itu artinya melatih diri. Ya. Lalu selanjutnya melatih diri beribadah. Nih teman-teman, ini bangkunya masih pada kosong-kosong. Ini aja tadi kalau andaikan Om Yandi nggak suruh pada ngumpul di tengah, ini satu sono. Yuk ajak teman-temannya, ajak teman sekolah, kayak Christian, ajak teman kerjanya, udah ngajak Luis. Siapa? Luis, sebelahnya Luis? Glenn kamu yang kedua kali ya? Apa ketiga kali? Ketiga kali ya? Minggu depan datang ya. Ajak temennya Glenn. Ya, jadi ini tugas kita nih teman-teman. Kalau kita sendiri antusias untuk ibadah, maka orang lain bisa ngeliat tuh. Kalau punya janji di luar jamnya ibadah, sorry ya, jam 7 juga ada ibadah. Lain waktu ya. Percaya deh, 1 kali, 2 kali, 3 kali kita selalu taat, istilahnya mau latih diri kita untuk terus beribadah konsisten, orang lain bisa ngeliat loh. Gak bisa ngajak dia, jam segini dia ibadah. Dia rajin banget ya ibadah. Dari situ keteladanan kita itu mereka bisa lihat. Kita gak ngomong apa-apa kan. Kita juga gak bilang yuk ikut gua ke gereja istilahnya. Tapi mereka bisa melihat kehidupan kita. Latih dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan latihlah dirimu beribadah. Praktek, bukan cuma dipelajari tapi lakukan ibadah. Ya,
Kata kerja artinya tindakan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu ayat ke-8, latihan badania terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi dari awal udah bilang. Jadi apa? Setir, kemudi hidup kita. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah di sini ia sebagai bukti, tindakan. Tapi di sini firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 1 ini dikatakan ibadah kita yang sejati itu apa? Hidup kita. Gereja ya gereja. Di sini kumpulan gereja-gereja. Ketika kita keluar, kita jadi gereja bagi orang lain. Orang lain bisa melihat siapa diri kita. Orang lain bisa melihat siapa yang di dalam kita. Terlatih bicara, perbuatan, dan tindakan. Jangan baca Alkitab asal tahu aja, ya. Jangan dengar firman cuman masuk di kuping kanan keluar kuping kiri. Ada sih nyantel-nyantel dikit di sini, ya. Jangan baca hanya untuk tahu, tapi untuk kuat bawa diri kita. Nah, ada sedikit teman kita ini beberapa ada yang kuliah dapat negeri di luar kota. Tepuk tangan dong. Devin, ada Joshua, ada siapa lagi ya? Kimberly ya? Kimberly juga ya? Kimberly juga sama ke Salatiga. Jadi yang cuman harus kita selalu ingat bukan cuman di sini aja. Tapi ketika sekolah keluar pun, ya, sekolah keluar pun tetap jadi diri Devin nih yang taat beribadah, yang melatih diri untuk hidup dalam kebenaran. Jadi artinya mau di mana aja sama. Karena apa? Devin, Kimberly, Joshua itu akan udah pegang kemudi, udah tinggal berangkat istilahnya. Dia bisa bawa diri dia karena kebenaran firman dalam dia itu penuh. Ada amin. Ya, poin pentingnya adalah bahwa segala sesuatu harus kita latih dalam diri kita. Segala sesuatu harus kita latih dalam diri kita. Sulit, rasanya belum ada dampak apa-apa kalau ngelakuin ini, ngelakuin itu. Apalagi datang ibadah, kayaknya cuma begitu-gitu aja, datang pulang. Ya, minggu depan datang lagi. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita mau benar-benar menyadari kebenaran firman itu, kita walaupun cuma dengar, kita nggak paham. Tapi Roh Kudus itu bisa memberi kita pengertian loh. Sekecil apapun firman-Nya. Jadi hamba Tuhan di sini berdiri, ya, mau selucu apapun, tapi ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu roh yang di dalam kita itu nangkep. Jadi ibadah kita itu nggak ada yang sia-sia. Ketika kita ibadah yang benar-benar dibilang tadi dalam Roma, ibadah kita yang sejati itu apa? Hidup kita. Ketika firman penuh dalam kita, ketika kita keluar, firman itu akan berbicara melalui hidup kita, melalui diri kita. Ada amin teman-teman? Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Hamba terbatas dalam menyampaikan, hamba terbatas dalam memberi pemahaman. Tapi Roh Kudus kami percaya mampu mengerjakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, bahkan jauh lebih dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada setiap kami. Terutama kepada setiap adik-adik kami di tempat ini Tuhan. Biarlah masa muda mereka hari-hari ini Tuhan, mereka memperlengkapi diri mereka dengan kebenaran firman-Mu. Dan anak-anak ini siap melangkah Tuhan. Anak-anak ini siap keluar menjadi teladan. Bukan saja teladan di dalam gereja ini, di dalam keluarga. Tapi mereka mampu menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya. Bahwa Kristus tinggal di dalam mereka. Dan kebenaran firman-Mu limpah atas setiap anak-anak.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan. Yang bertugas. Saya mengundang yang bertugas perjamuan. Baik anak-anakku dan Bapak Ibu semuanya, kita akan melakukan perjamuan kudus pada malam hari ini. Tapi sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, inilah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Baik Bapak, anak-anakku dan saudara-saudari semua, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus pada malam hari ini Tuhan. Bukan hanya secara formalitas ataupun secara rutinitas Tuhan, tapi kami mengenang kasih Tuhan yang menyelamatkan dan menebus setiap kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Kau sucikan setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan Kau kuduskan juga Tuhan anggur dan roti yang disediakan Tuhan. Layakkan kami Tuhan dapat masuk dalam perjamuan ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan dibagikan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim. Untuk diriku Kau tebusku. Yang sudah dapat kita panggil berdiri bersama-sama untuk berdiri. Selamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kasih, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari anak-anakku dan saudara-saudari semua, kita angkat roti ini dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai lambang dari tubuh Tuhan Yesus.
Dan marilah kita angkat anggur sebagai lambang daripada darah Tuhan Yesus, dan dengan firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberikan pengertian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang mendapatkan lambang dari darah Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur atas darah dan Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah begitu besar mengasihi kami ya Bapa. Bahkan Kau rela mati Tuhan. Kau rela bahkan Tuhan mengorbankan dirimu Tuhan di kayu salib Tuhan. Kau mencucurkan darah-Mu Tuhan itu sebagai penembus setiap kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Besar ini Tuhan, layakkanlah setiap kami pribadi Tuhan, untuk tetap Tuhan boleh terus Tuhan mengandalkan pada Engkau Tuhan, berbakti, berseru dan mengandalkan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu yang tak terhingga itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa merenungkan kehidupan kami Tuhan. Jika tanpa Tuhan kami tidak tahu Tuhan, bahkan kami mungkin akan binasa pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, urapi kami, berkati kami Tuhan, dan jadikan kami sebagai anak-Mu Tuhan, untuk terus belajar Tuhan, apa yang menjadi visi dan misi-Mu Tuhan. Jadikan segala murid-Mu, jadilah setiap bangsa menjadi murid-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan, untuk Tuhan punya hati dan setia Tuhan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, di dalam rumah tangga mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam lingkungan sekolah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mempunyai kekuatan, hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan tidak sia-sia. Kami terima tanpa saya ini Tuhan, untuk setiap pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Engkau melayakkan kami dan memberkati kami hari-hari kami juga Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Kita akan memberikan persembahan. Kalista akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pimpinan dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan baik, dan segala ibadah kami bisa terpimpin dengan lancar. Kiranya persembahan yang kami berikan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan orang di luar sana juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kau hebat, perkasa, Kau terbuka berdiri depanku. Berdiri depanku, Allah Bapakku. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan.
Oke teman-teman, ini hari Sabtu, masih ada minggu depan lagi. Jadi tanggal minggu depan, hari Minggu kita akan berangkat. Kemana woi, kemana? Kita akan berangkat ke Villa Bukit Pinus ya. Ya 2 kali lagi akan diumumkan. Jadi acaranya udah disusun ya gitu ya. Semoga seru semua, kita akan semakin lama di sana, semakin mendekat. Jadi jangan kemana-mana, tanggal 14 hari Minggu. Jadi abis ibadah dari tempat ini siang, karena udah dikasih makan Pak ya. Kita kan udah dikasih makan ya Pak. Ya siang-siang tuh kita udah dikasih makan. Jadi kita siap berangkat ke sana gitu ya, berangkat nanti langsung disediakan dibagiin kamarnya masing-masing dan semua rundown acara nanti ada di tempat sana nanti. Jadi teman-teman jangan lupa mulai sekarang memang mulai diingetin ini karena kita ada trekking, ada juga berenang, ada juga dingin-dinginan maksudnya itu malam-malam bakar-bakar gitu. Jadi sediain outfitnya tuh banyak loh, nanti outfit berenang, outfit trekking, outfit ibadah, outfit ya berenang tadi udah. Berenang dulu, gue nggak bisa berenang soalnya. Gue sih bisa berjalan di dalam air, walking in the air, ya bisa lah. Jadi jangan lupa siapin semua yang jangan sampai sakit, kita doain semua, kita sehat semuanya. Makanya sebelum ke sana pijit-pijit dulu supaya kuat gitu ya. Akan trekking nanti sediakan. Kalau nggak kuat, aku juga udah mau beli tempat duduk yang itu, yang yang portable gitu. Jadi kalau capek kita duduk dulu daripada ngelonjor gitu kan di situ. Nah jadi pokoknya sediakan yang kalian yang kalian kurang-kurang bisa dibilangin ya coba disiapin dari sekarang gitu ya. Jangan sampai kelupaan, nanti nggak bisa balik lagi kita. Kayaknya dari Minggu, Senin sampai Selasa siang, nah itu harus disiapin semua tuh baju-bajunya tuh ya. Jadi bawa koper-kopernya. Kalau ada makanan-makanan yang nggak dimakan di rumah juga snack-snack gitu, bawa aja gitu ya. Besok kita bisa makan bareng-bareng. Oke, jadi jangan lupa tanggal 14 minggu depan. Oke, itu dia. Sekali lagi kita hari Sabtu ada ibadah dan minggunya kita berangkat ya. Siapa yang semua ikut di sini ikut? Ikut semua ya. Ada yang nggak ikut? Hah? Beda lah. Oh iya. Ada lagi yang nggak ikut? Jangan lupa walaupun ini tinggal sedikit lagi, kalau kalian masih ada yang mau ikut terus kita buka ya. Maksudnya ini ya kita atur lah supaya kalian kalau mau ikut gitu, karena cuman libur, hari Senin juga kejepit, habis itu Selasa libur lagi gitu. Jadi harinya ya lumayan bagus lah ya. Libur, nggak libur. Nah yang nggak libur itu diusahain libur. Jadi bisa diusahain libur. Oke teman-teman, jadi jangan lupa minggu depan kita akan berangkat. Ada lagi pengumuman? Besok masih jualan. Sekali lagi karena terus walaupun dananya sudah bagus, sudah bagus. Jangan lupa ya yang belum berikan ini terus yang setengahnya aja. Kalaupun ada sesuatu hal apa-apa konsultasi aja sama yang namanya siapa? Oh kok gua? Mei itu. Tuh yang itu tuh kalau ada something ya inilah konsultasi nanti. Bisa pokoknya aman semuanya. Terkendali. Oke, itu dulu hari ini kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan tutup. Pak Cicing tutup kita dalam berkat doanya. Ya kalau boleh saya tanya Pak Mos, dana aman? Dana aman namanya. Gitu Pak, gini Pak. Bagus. Puji Tuhan. Maksudnya Terus naikin. Anggotanya berapa orang yang pergi semua? Anggotanya berapa? 30-an ya? 30-an ya. Oke. Ada lagi dah. Oke, Tuhan berkati semuanya, Tuhan cukupin ya. Ya, terima kasih buat John Kian juga telah memberitakan firman Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dan
di dalam pelayanannya. Dan juga terima kasih juga untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada malam hari ini. Maju terus, semangat ya. Baik, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan setiap benih-benih firman Tuhan pada malam hari ini. Terutama lewat hamba-Mu Jun Kian Tuhan, Kau berkati Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam kesehatannya Tuhan, di dalam rumah tangganya Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak mereka juga Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam studi mereka semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan, urapan Tuhan senantiasa ada di dalam keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesetiaan, ketaatan di dalam pelayanan akan melayani Engkau di tempat ini Tuhan, sehingga di dalam setiap pelayanan mereka juga Tuhan memberikan setiap dampak di dalam kehidupan sehari-hari mereka juga Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terisap Tuhan di dalam mengiringi Engkau Tuhan. Bapak, Kau berkati juga anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa ikut turut campur tangan Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, kami percaya Tuhan, setiap rancangan rencananya Tuhan merupakan rancangan rencana Tuhan yang terbaik yang terjadi di dalam pribadi lepas pribadi. Bapak, terima kasih. Anak-anakku semua, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Marilah kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita senantiasa yang ada dalam setiap kehidupan kita, dan kita cinta kasih dari Tuhan Yesus yang belajar kita untuk mengasihi Tuhan lewat kita mengasihi sesama kita di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam masyarakat, dan juga pada persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Apa yang penting yang kita lakukan, apapun yang akan kita hendak rencanakan, biar kita mendengar apa yang menjadi Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan dan hikmat di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih.